Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Terus, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Jangan lupakan kebaikannya terus. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Terus, haleluya, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memokotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Terus, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Terus ayat berikutnya, Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Amin. Terus, Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatan orang Israel. Terus, haleluya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah. Sekali lagi ayat 8, 23, ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ayat 19. Tidak selalu Ia menuntut, tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Haleluya. Tetapi apa? Tidak lakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Haleluya. Sejauh apa? Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Wow, haleluya. 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Yang terakhir, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Tepuk tangan bagi Raja kita. Haleluya. Thank you. Silakan duduk. Thank you. Boleh duduk kembali pemusik. Haleluya. Shalom. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara. Hari ini saya pakai keren karena tadi pagi saya khotbah online untuk Father's Day di online untuk New York. Nah, dan memang saya senang pakai pakaian yang rapi. Saya suka pakaian yang rapi. Selalu berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin, amin. Kita selalu berikan yang terbaik. Rapi bukan berarti mesti mahal, ya kan? Kecuali pendeta. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita itu selalu berikan yang terbaik, itu Tuhan juga selalu berikan yang terbaik kepada kita. Amin, amin, amin. Ingat firman Allah berkata bahwa Tuhan, tadi kita baca, Tuhan itu pengasih, penyayang, dan berlimpah-limpah kasih setia. Tuhan, sejauh timur dari barat demikianlah dijauhkan, kata firman Tuhan. Luar biasa kebaikan Tuhan. Jadi saya mengambil kesimpulan dengan ayat itu, saya perkecil menjadi bahwa milikilah belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Milikilah belas kasihan Tuhan. Hati Tuhan, kita harus punya hati Tuhan dalam hidup kita. Ya, karena kalau kita nggak punya hati Tuhan, kita menjadi orang Kristen sebagai pengerja yang biasa-biasa, menganggap bahwa bangun pagi seperti biasa, ikut melayani juga biasa. Tetapi kalau kita itu benar-benar punya hati Tuhan, kita itu dalam bahasa Chinese bilang ban-ban kamsi, artinya Tuhan terima kasih gitu ya. Ribuan terima kasih sama Tuhan. Tuhan terima kasih saya sehat, saya ada pekerjaan, saya ada di Amerika. Tuhan terima kasih. Saya masih bisa melayani, terima kasih. Itu satu yang keluar dari hati dan mulut kita. Bilang sama Tuhan, terima kasih. Saya lahir, saya bisa ada sebagaimana ada. Semua kemurahan Tuhan. Apalagi saya diselamatkan. Tuhan terima kasih saya diselamatkan. Orang berdosa begini, orang sampah kayak kotor seperti ini diangkat. Tuhan terima kasih Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin, amin, amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau bicara tentang mercy atau belas kasihan Tuhan itu panjang sekali. Luas sekali kita mau bicara tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mengambil beberapa saja bagaimana belas kasihan Tuhan itu muncul kepada kita.
Saya teringat pada saat pada manusia jatuh dalam dosa, masih ingat perumpamaan tentang anak yang hilang. Pada Injil Lukas pasal 15, ini juga menyangkut Father's Day, jadi saya mau sampaikan Father's Day buat Bapak hari ini. Happy Father's Day for you untuk minggu depan, karena saya nggak dengan saudara, jadi saya mau sampaikan Happy Father's Day. Nah, ini kisah tentang bagaimana hati Bapa kepada anak yang nakal. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-15, di situ di ayat 11, Lukas 15 ayat 11, di situ diceritakan panjang lebar tentang bagaimana seorang anak pada saat dia minta harta, dia bilang, "Papa, kasih, give me money." Ya kan? Ayat yang ke-12 coba lihat, ada 2 anak laki-laki. Mungkin kita baca deh sebentar ayatnya. Kata bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi milikku." Terus lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu ke antara mereka. Perhatikan baik, jadi papa, ayah memberikan harta. Apa yang lu mau gua kasih. Iya kan? Nah, anak ini tidak terima kasih kepada papa, tapi hidupnya nggak karu-karuan. Dia pergi, kata firman Allah. Kemudian dia keluar negeri dan hidup susah dia. Habis uang, harta habis, jatuh dalam dosa, jatuh dalam persinahan kata firman Allah. Jatuh di dalam apa lagi? Sudah jatuh ketimpa tangga istilahnya, dalam dosa dan mau makan pun susah. Nah, dalam keadaan seperti ini Alkitab berkata, saya senang ayat 17 dikatakan begini. Dia menyadari keadaannya. Saudara, pengerja lihat saya baik-baik. Dalam melayani Tuhan kita harus sadar, memang kita ini orang Kristen, kita sudah ditebus dengan darah Yesus betul, tapi kita sadar bahwa kita juga ada pergumulan, ada masalah. Kita mesti tahu tuh, kita ini ada, karena kita di dunia, kita bukan duniawi. Jadi kita ada pergumulan, ada masalah. Nah, dalam pergumulan ada masalah. Contoh ini, anak ini menyadari keadaannya, ya kan? Lalu ia menyadari keadaannya. Keadaannya parah, keadaannya susah, keadaannya nggak ada duit, keadaannya hancur, rumah tangga hancur, masa depan hancur. Apalagi keadaannya parah, susah, keadaan menyadari keadaannya. Kata firman Allah, dalam keadaan dia susah, dia ingat Papa. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Kita lupa bahwa di surga itu ada Bapa yang penuh kasih, yang apa yang kita butuhkan di surga ada, menyediakan semua yang kita butuhkan ada di surga. Nah, yang punya surga Bapa kita. Yang punya surga adalah Bapa kita. Kenapa Yesus bilang kalau kamu berdoa, kamu mintalah maka kamu mendapat. Cari kamu menerima, ketua pintu-pintu dibukakan. Karena Bapa mana di dunia ini apabila anak minta roti dikasih batu, minta ikan dikasih kalajengking. Kalau Bapamu di dunia ini tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, Bapa di surga kalau kamu minta, dia juga akan berikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Itu Matius 7 ayat 7 dan seterusnya sampai dengan 11. Nah, jadi kisah ini menceritakan bahwa pada saat-saat kita dalam keadaan sulit, mari kita sadar, bertobat, dan kita minta belas kasihan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan saya itu begitu sadar betul ya, Tuhan tidak mau kita susah. Kalaupun kita mengalami pada titik terendah dalam hidup, ada Tuhan yang melihatnya. Karena Alkitab berkata penjaga Israel tidak pernah tertidur. Ada Tuhan yang memperhatikannya. Jadi pada saat dia sadar, dia bilang kepada diri sendiri, di rumah Bapa tempat tinggal enak. Makan enak, makan babi hong, makan ikan. Tapi aku di sini makan makanan babi pun susah. Susah. Tapi di rumah Bapa banyak makanan. Kemudian dia bilang kepada diri sendiri,
aku akan kembali kepada Bapa. Kira-kira Bapa mau terima saya enggak kalau saya kembali kepada Bapa? Kalau saya mau bertobat, kira-kira Bapa mau terima saya enggak? Ini ada pandangan-pandangan yang keliru. Seringkali anak itu lari dari orang tua. Kemudian dia takut pulang, takut dipukuli, takut dimarahi. Saudara, dengan kisah ini, di mana Bapa, Alkitab berkata pada waktu anak itu masih jauh. Masih jauh. Tahu siapa yang duluan lari ketemu? Siapa duluan lari ketemu? Alkitab ini bilang, waktu masih jauh, papanya berlari dan merangkul anak itu. Ini perumpamaan, saudara. Dan ini perumpamaan Yesus. Dan Yesus menggambarkan hatinya kepada kita. Kalau kita dosa, kita salah, kita mau bertobat, mau menyadari keadaan kita, Yesus duluan datang cari kita. Dia lari. Kemudian apa kita bilang apa? Dia peluk anak itu. Lindungi, dia peluk. Ingat dari kandang babi loh. Bau busuk. Saudara tahu bahwa dosa itu busuk? Saya pernah lupa buang sampah di rumah. Saya bepergian, saya lupa buang sampah. Jadi setelah saya pulang, di sampah itu banyak flying, banyak lalat-lalat gitu di sampah itu. Kemudian saya tutup lagi, kemudian saya buang sampah. Terus saya pikir, datang dari mana lalat itu? Jadi karena bau busuk tercipta lalat itu. Jadi begitu juga hidup kita. Kalau kita itu berbuat dosa, berbuat salah, akan tercipta banyak masalah, tercipta penyakit dalam hidup kita. Saya ulang lagi, kalau kita itu tidak menyadari kita punya dosa, kita punya salah, itu akan tercipta segala bentuk fly, segala bentuk penyakit, masalah akan tercipta dalam hidup kita. Kita akan jadi stres, kita akan jadi susah, masalah, karena kita tinggal dalam sampah itu. Tetapi kalau kita cepat bertobat, buang sampah, kita buang, kita akan cepat pulih. Dan otomatis setelah saya buang sampah, taruh di luar, fly tiba-tiba hilang. Nggak ada lagi, hilang. Nah saudara ini kasih Tuhan, Yesus itu tahu manusia. Makanya dia bilang apa? Dia peluk. You tahu dia peluk? Dia nggak bilang kamu bau babi nak, kamu bau busuk nak. Dia nggak bilang itu loh. Waktu dia peluk dia nggak bilang itu kan udah bilang ngapain lu borosin harta, ngapain lu berbuat zina. Yesus nggak ngomong itu. Bapaknya nggak ngomong itu. Tetapi apa yang Bapak bilang? Setelah dia peluk, masih dalam pelukan, dia bilang sama ajudan, tolong kasih dia cincin, kasih dia jubah, kasih dia cincin, kasih dia, masih dalam pelukan. Dalam pelukan, Papa memulihkan keadaan dia yang dosa, kemudian yang berdosa, yang salah, dibenarkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Itu yang saya beri nama mercy atau milikilah belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Begitu juga kita bisa melihat anak kita, istri kita, suami kita, orang-orang yang kita kasihi. Bukan kita hakimi dia, bukan kita omelin dia. Tapi bisa gak kita datang kepada dia, kita rangkul dengan doa. Kita rangkul dan berkata, Tuhan saya kasihi dia, Tuhan saya ampuni dia, saya lupakan semua masalah atau pergumulan atau hinaan yang dia berikan kepada saya.
saya lupakan semuanya. Saya tidak mau berbau busuk, saya tidak mau mengingat-ingat lagi semua pelanggaran. Itu yang Yesus bilang sejauh timur dari barat, demikiannya dijauhkan semua pelanggaran kita, kata firman Tuhan. Saudara perhatikan baik, ini dikatakan bahwa dia kasih apa? Dia kasih jubah. Artinya apa? Jubah itu berbicara tentang jati diri, dikembalikan posisinya. Saya tulis di sini jubah juga bicara tentang pengampunan, menerima, dia terima kita. Kalau orang lain menolak saudara, nggak usah khawatir, ada kasih Tuhan yang bisa menerima kita. Kalau engkau dalam mungkin anak tidak menerima kasih, ada Bapa yang begitu mengasihi kita dan menerima kita. Dikasih jubah. Kemudian, kenapa jubah? Sakaria pasal 3 dan 4, coba lihat sebentar. Sakaria 3 dan 4, coba lihat sebentar. Sakaria 3 ayat yang keempat. Ini tentang Yosua, bicara tentang baju diperbaharui, baju yang putih, Sakaria kalau ya, betul ya, Sakaria 3 ayat yang keempat. Coba tolong ayat bacanya firman Tuhan. Nih. Sakaria pasal yang ya 1, 2, 3. Yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melaksanakannya, melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu, aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Masih ingat kita di surga Tuhan bilang apa? Berikan pakaian pesta. Jadi kita benar-benar dikhususkan, dikuduskan menjadi anak Tuhan, anak Bapa. Jadi kita menerima kasih dari Tuhan, minta belas kasihan. Belas kasihan Tuhan kita terima secara cuma-cuma. Berikan dia jubah. Dia menerima dan bicara pengampunan, kasih dia jubah. Penerimaan bahwa dia ini anak Papa. Sudah enggak kerja di kandang babi lagi. Dia ini kerja di rumah. Di mana? Di gereja atau di rumah atau di keluarga. Kita itu diterima sebagai anak. Yang kedua dikasih cincin. Masih ingat cincin? Cincin otoritas, kuasa. Diberikan kepada kita, diberikan cincin. Ingat Injil Yohanes 1 ayat 12. Bilang apa? Kita yang percaya kepada Yesus. Injil Yohanes 1 ayat 12. Kita yang percaya kepada Yesus diberikan kuasa sebagai anak-anak Tuhan. Nah, tetapi semua orang yang menerimanya apa? Semua orang yang menerima Yesus diberinya apa? Kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus, nama Yesus. Kisah Rasul 1 OHP kisah 1 ayat 8 dikatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksi, kamu menerima kuasa. Nah, kita sebagai sebagai anak, kita itu menerima kuasa, kata firman Tuhan. Ya, sebagai anak menerima kuasa. Nah, saudara, yang kedua dikatakan, kedua cincin, pertama dikasih jubah, yang kedua cincin, yang ketiga dikasih sepatu. Sepatu bisa tentang tanggung jawab. Tanggung jawab di mana kita bisa pergi melayani. Masih ingat Efesus pasal 6, perlengkapan rohani, saudara pakai, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Jadi hidup kita itu diperlengkapi. Kasih dia jubah. Puji Tuhan saya pakai jaket, pakai jubah. Otoritas. Penerimaan. Kita ini jati diri sebagai orang percaya. Ya. Kemudian dikasih cincin. Dikasih cincin, dikasih otoritas. Kita nggak usah takut tentang masa depan.
Kita khawatir tentang hidup makan hari-hari. Yesus bilang apa? Hidup itu lebih penting dari makan minum. Kamu gak usah takut. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu, kata firman Tuhan. Yohanes 5. Di situ dikatakan, 5:5 dikatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu. Dan kalau kamu ada masalah, pergumulan, kamu sendiri yang punya iman. Ketakutan datang, engkau yang bilang, ketakutan pergi dalam nama Yesus. Kekhawatiran pergi dalam nama Yesus. Karena otoritas Allah sudah berikan kepada kita. Saya itu karena orang bepergian gitu ya. Saya percaya bahwa dimanapun saya pergi, saya ada dalam perlindungan Tuhan. Satu kali saya lagi di satu tempat, saya lagi ngapain ya. Tiba-tiba ada banyak orang di sekeliling saya. Terus liatin saya. Ada suara bilang begini, ini seperti ada roh kejahatan akan mengganggu kamu. Mereka itu lihat saya. Tapi saya orang positif, orang yang positif. Lihat saya berarti saya ada hadirat Tuhan. Saya pikir positif. Saya ada hadirat Tuhan. Dan saya percaya juga ada malaikat Tuhan yang menjaga hidup saya. Tidak ada celaka yang akan menimpa hidup saya. Karena itu doa saya tiap hari. Tidak ada kecelakaan, mara bahaya akan menimpa hidup saya. Jadi saya berdoa. Jadi dalam saya melakukan sesuatu, saya tidak lari atau saya tidak melihat kembali, why kenapa kamu lihat saya? Enggak. Tapi saya cuek. Tiba-tiba mereka pergi. Nah saudara, ini kasih Tuhan. Jadi itu ada satu keberanian. Percaya bahwa kamu di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena saya anak Tuhan. Ada malaikat Tuhan yang jaga hidup saya. Saya nggak usah khawatir. Nah, kuasa itu saya dapat di mana? Saya latih tiap hari dalam doa, baca firman sehingga kuasa itu maintain atau saya maintain kuasa Roh Kudus dalam hidup saya. Nah, saudara ini kasih Tuhan. Jadi tidak ada ketakutan yang mengganggu hidup saya. Perlindungan Tuhan sempurna hidup saya. Di mana kamu pergi, saya pakai berkasutkan kerelaan, beritakan Injil, perisai iman, pedang roh, ketopong keselamatan. Saya pakai selalu itu dimanapun saya pergi. Nah, kadang-kala dalam perjalanan lagi drive, ada aja hampir mau tabrakan. Atau ada aja hampir ditabrak, ada aja kecelakaan akan menimpa hidup kita. Tapi kita selalu percaya perlindungan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Karena pada waktu kita kembali, Tuhan yang peluk kita ada dalam tangan Tuhan. Nah, setelah dia sudah kasih otoritas, makanya contoh ya, ada hal-hal di Alkitab yang timbullah mercy. Seperti Markus pasal 1:40 tentang sakit kusta. Masih ingat kisah ini? 40 Markus 1 ayat 40 sampai 44. Orang kusta, dia jalan itu dia mesti najis. Dia mesti teriak, najis. Siapa yang berani dekat orang kayak gini? Tetapi Alkitab bilang apa? Orang sakit kusta ini pada waktu dia dengar Yesus datang, dia datang tersungkur. Alkitab bilang dia dalam bahasa asli itu dia tersungkur sampai mukanya itu sampai ke lantai dia tersungkur. Dan dia bilang, Tuhan, jika engkau mau, tahirkan aku. Alkitab bilang apa nih? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan Yesus bilang apa? Aku mau. Sekusta apapun hidup kita. Sekusta. Sakit kusta, Kristen kusta. Mungkin dijauhi kita. Ada good news. Tuhan mau sembuhkan kita. Tuhan mau pulihkan kita.
Asal kita mau datang, bertobat, rendah hati di kaki Tuhan. Dan dia kasih pesan kepada orang sembuh ini. Ayat 44. 43 dikasih peringatan keras. Kemudian jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Tapi 44 dia bilang apa? Kamu pergi saksi sono kepada imam. Kamu persembahkan seperti yang diperintahkan Musa kepadamu. Peringatan keras, kalau kamu sudah sembuh jangan buat dosa lagi. Kamu sudah tobat jangan lakukan lagi. Ini firman Tuhan, persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, persembahan itu adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kenapa memberi, terlebih berbagi memberi daripada menerima? Karena itu ucapan syukur hati kita. Betapa baiknya Tuhan menolong kita, memberkati kita. Maka kita kasih persembahan kepada Tuhan. Makanya orang kikir itu gak ada dalam kerajaan Allah, kata firman Tuhan. Sudah kikir serakah lagi, sudah serakah apalagi, medit. Sudah medit apalagi, pelit, nah itu udah. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, mari saya memberitahu. Hati Tuhan tidak tahan dengan orang yang mau bertobat, orang yang mau mengasihi, dan orang yang mau memberi. Karena memberi itu bukan yang uang, saudara. Memberi juga memberi pengampunan, memberi pertolongan, itu sikap hati Tuhan dalam hidup kita. Melayani ini kan memberi, kita ini kan melayani ini kan memberi. Memberi waktu, memberi tenaga, memberi kesempatan, memberi karunia-karunia Tuhan sudah berikan kepada kita, kita kembalikan kepada Tuhan. Nah saudara kasih Tuhan, banyak Kristen gagal di sini. Sudah mengalami mujizat, sudah ditolong, tetapi melupakan akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi ada good news, belas kasihan Tuhan tetap masih berlaku untuk kita. Asal kita mau bertobat. Ada kisah lagi kata firman Tuhan, sudah 38 Yohanes pasal 5 ya, ayat 6. Di situ dikatakan bahwa seorang yang mana sudah 38 tahun sakit lumpuh. Alkitab berkata, Tuhan sendiri datang kepada dia loh. Kalau orang sakit kusta ini masih datang tersungkur. Tetapi yang 38 ini Tuhan datang sendiri. Kenapa Tuhan datang sendiri? Karena memang orang ini sudah tidak bisa lagi ditolong. Karena dia bilang apa? Setiap kali aku mau pergi ke sana, orang lain keduluan. Setiap kali aku mau pingin ke sana, orang lain keduluan. Seperti no hope, gak ada harapan. Kemudian dalam kan seperti susah, Tuhan datang. Oke, mau kau sembuh? Dia masih bilang apa? Gak ada orang yang bawa aku ke sana. Saya senang ayat itu dia bilang begini. Dan Tuhan tahu ia sudah lama dalam keadaan seperti itu. Betul enggak? Iya, bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Jadi Tuhan tahu orang itu karena ia tahu, kata ia tahu itu perhatikan. Tuhan tahu sudah lama dia dalam keadaan seperti itu. Saudara, belas kasihan Tuhan juga bisa datang kepada orang-orang yang memang sudah, that's it. Sudah enggak. Ada orang yang bilang, aku sudah enggak mau ke gereja lagi. Aku enggak mau pelayanan lagi. Udah enggak boleh Tuhan lah kayak gini. Orang-orang kayak gini sebenarnya ya, mercy, belas kasihan Tuhan itu besar untuk dia. Dan Tuhan itu mau datang. Asal dia mau. Saudara yang dikasih Tuhan, ini belas kasihan luar biasa. Tuhan datang sendiri. Seringkali kita itu sudah lama mungkin gak dijawab. Doa kita, pergumulan kita sudah tidak tertolong, sudah lama. Kita mulai mundur. Don't do it. Don't give up. Jangan pernah menyerah. Tetap cari Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan kita Tuhan pengasih penyayang dan Tuhan juga maha hadir. Dia tahu keadaan kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita itu berjalan di dalam mercy. Atau berjalan dalam belas kasihan Tuhan. Ingat.
Firman Allah bilang begini, Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan aku akan minta kepada Bapa supaya ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, yang 16, seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Seorang penolong, satu pribadi. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita nggak lihat Tuhan di sini, tapi kita percaya ada Tuhan. Nggak ada amin ya. Karena dia seorang penolong, nih firman Tuhan bilang, seorang penolong yang lain. Jadi satu pribadi. Pak, coba tolong sebentar ke sini. Please, thank you. Jadi Alkitab berkata, Tuhan itu berikan penolong. Seorang satu pribadi. Ya. Saya suka bilang ya, kalau saya lagi khotbah itu kalau bisa jangan usah jalan-jalan ya. Aduh, saya itu mengganggu sekali saya kalau orang jalan-jalan lagi khotbah. Sebelum biasa kalau sudah present worship, mungkin ke toilet dulu supaya pada waktu firman Tuhan nggak usah jalan-jalan. But anyway. Jadi saudara dikasih Tuhan, firman Allah bilang begini, pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Saya tahu ya, iblis itu benar-benar try hard. Lihat saya. Iblis try hard untuk menggagalkan setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya. Saya itu sudah mendarat jam 10. Tiba-tiba pilot bilang, kalau tempat parkir tutup. Jadi tunggu. Setelah dia katakan itu tunggu. Saya bilang, Pak Andi, nanti saya teks kalau sudah dapat parkir. Sudah 15 menit, pilot bilang begini, maaf, tempat parkir itu diblok oleh pesawat yang lain. Jadi sabar. Mungkin dapat tempat parkir yang lain lagi. Tiba-tiba dia bilang lagi bahwa, oh sudah dapat parkir. Sudah mau sampai di parkir. Tiba-tiba dia bilang, maaf lagi ini ada petugas untuk buka pintu nggak ada. Jadi itu membuat seperti ada aja halangan. Sudah. Di perjalanan, lagi ngomong-ngomong yang lain, tiba-tiba teman telepon. Teman telepon, ngomong yang enggak. Jadi kayaknya mencuri damai sejahtera gitu loh. Ngomong enggak. Jadi anyway. Jadi saya berusaha untuk supaya menjaga hati. Sudah begitu ya, saya tahu war, peperangan rohani. Karena kita mau ngomong apa? Mau ngomong kebenaran dan mau ngomong pribadi Roh Kudus. Mau ngomong tentang kuasa Yesus, kuasa Tuhan. Jadi iblis gak senang, makanya dia berusaha mencuri. Makanya kita itu harus konsentrasi dengar firman. Tanpa kita sadari kita bingung sana, handphone lah, toilet lah, keluar sana, keluar sini. Mengganggu. Pengkhotbah mengganggu juga. Iblis mengganggu konsentrasi kita. Sehingga kita pulang kehilangan berkat. Oke, jadi sekarang ngerti. Kembali pada firman Allah. Jadi firman Tuhan bilang, Yesus bilang, kalau kamu nih mengasihi aku, kamu akan nurut semua perintahku. Karena kalau kamu menurut segala perintahku, mintalah, carilah, mendapat, kamu akan menerima, kata firman Tuhan. Karena aku akan minta kepada Bapa supaya ia berikan seorang penolong. Seorang itu satu pribadi. Nih makanya seperti ini. Kalau ini orang kelihatan. Tapi roh Tuhan, Roh Kudus tidak kelihatan.
tetapi eksis, ada. Boleh katakan amin? Seorang penolong yang lain, kata firman Allah, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ia tinggal di dalam kita selama-lamanya, kata firman Tuhan. Kemudian dia apa? Kemudian dia bilang apa ya 17? Karena itu Roh Kudus, Roh kebenaran 17. Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Setan tidak senang dengan orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dunia tidak senang dengan Roh Kudus. Dunia tidak melihat, apalagi dunia tidak bisa melihat Roh Kudus, tidak mengenal Roh Kudus, tetapi kamu jemaat New Hampshire mengenal Roh Kudus sebab Roh Kudus menyertai kita dan akan diam di dalam kita. Boleh tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita, haleluya. Nah, pegang baik ayat ini bahwa di dalam kita ini ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan, Roh kebenaran di dalam kita. Roh ini yang bilang kepada kamu, itu istri orang, itu suami orang, itu barang orang, jangan mencuri, jangan membunuh. Roh Kudus di dalam kita yang bilang, jangan lakukan dosa, jangan lakukan yang tidak benar. Roh Kudus dalam kita yang bilang itu kepada kita. Roh kebenaran, Roh Kudus, Roh suci, Roh yang benar tinggal dalam kita. Penolong kita. Yang bangunkan pagi kita yang berkata, ada pengurapan hari ini, besok ada ibadah. Baca Alkitab, Roh Kudus penolong kita, kata firman Tuhan. Seorang, satu pribadi, penolong kita, tapi itu roh yang tinggal dalam kita. Roh itu yang selalu menyadarkan, yang kasih pemisah. Cara pikir negatif, positif. Roh Kudus itu yang menjadi pemisah. Karena firman Allah bilang apa? Kisah Rasul 4:12 bilang, ya 12:4 ya, 12:4. Firman Allah hidup dan kuat lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Yang menusuk amat dalam sampai ke tulang-tulang sumsum. Yang sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita itu firman. Hanya kuasa Roh Kudus yang sanggup membedakan, kata firman Tuhan. Jadi kita bisa tahu ini orang ngomong benar apa berdusta, kita bisa tahu. Jadi sebenarnya kasih Tuhan, jadi kita lihat ini, roh kebenaran. Kemudian ayat berikut 18, sama-sama kita baca. Aku tidak akan meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Ayo 18 kita baca, OHP. Agak lambat kali ini, 18. Yohanes 14 ayat 18. John 14:18. Coba kita baca sama-sama firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke berapa tadi saya bilang? 14 ayat yang ke-18. Jadi setiap orang yang pegang OHP, konsentrasi dengar firman Tuhan ya. 1, 2, 3. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Wah, yatim piatu. Kenapa yatim piatu? Tidak ada kasih, tidak ada papa, tidak ada mama. Tidak ada perhatian. Dan aku berikan penolong sama kamu. Gak ada seperti yatim piatu. Kasih yang sempurna kita terima. Wow. Itu adalah belas kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi ingat, seorang penolong yang lain yang tinggal dalam kita. Dan seorang penolong ini juga yang bilang kepada kita, ayo semangat. Orang lain enggak semangat, ayo kamu bangkit. Roh Kudus ini juga yang bilang, percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Roh Kudus ini juga yang mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan tidak pernah. Kasih Tuhan itu sangat banyak, betapa tinggi, betapa dalam, betapa lebar, betapa panjangnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Saudara, doa saya biar hari ini kita menerima sesuatu. Seorang penolong yang lain yang tinggal dalam kita. Dan kasih Bapa itu yang dia memberikan kepada kita. Wong kusta aja disembuhkan kok. Wong namanya orang lumpuh sudah 38 juga disembuhkan. Apa sih pergumulan kita yang Tuhan tidak sanggup tolong? Dia sanggup tolong asal kita punya datang sikap hati. Menyadari keadaan kita.
Yang kedua, rendah hati. Cari Tuhan. Cari Tuhan, cari Tuhan, andalkan Tuhan, sungguh-sungguh. Karena apa? Banyak di hari-hari terakhir akan banyak ada orang-orang yang akan sudah tinggalkan Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan juga kasihan jatuh. Karena apa? Satu, kalau aku bilang, dunia tidak melihat dia. Siapa itu dunia? Keinginan daging, keinginan dunia, keinginan mata itu. Dunia tidak bisa melihat. Anggap remeh. Saudara yang pengerja, lihat saya baik-baik. Yuk ada di sini hari ini pengerja Tuhan. Kalau engkau ada di sini, saya mau kasih tahu. Respect and honor him. Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Boleh katakan amin? Dan yang terakhir, mari berdiri bersama-sama. Thank you. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 16 kita baca sama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 16 dengan suara yang nyaring. 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat 7 sampai 16 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Dan apa? Ayo lagi baca ayat ini, 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Terus ayat berikutnya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Amin. Terus ayat berikutnya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Amin. Terus saya berikutnya, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Haleluya. Terus, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga apa? Stop sebentar ayat ini, perhatikan kata harus. Dan jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka kita haruslah. Maka haruslah kita juga saling mengasihi. Terus ayat berikutnya, sampai dengan ayat 16. Ayat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna. Wow, seorang penolong yang lain yang tinggal di dalam kita selama-lamanya. Jadi seorang penolong ini, Roh Kudus ini yang mampukan kita untuk mengasihi satu dengan yang lain, mengampuni satu dengan yang lain. Firman Allah berkata tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna dalam kita. Katakan amin. Ayat 13 sama-sama, ayat 13 WHP. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah memberikan kita mendapat bagian dalam rohnya. Amin. Terus 14 sama-sama. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Amin. 15 sama-sama. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada dalam dia dan dia di dalam Allah. Boleh katakan amin? Lihat Roh Kudus tadi, penolong yang tinggal dalam kita. Boleh katakan amin? Engkau melayani Tuhan, dihormati oleh Bapa. Yang terakhir ayat berikutnya, 16 sama-sama. Yang terakhir, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yohanes 12 ayat Yohanes yang dihormati Bapa itu Bapak ya. Yohanes 12 ayat 16 kalau nggak salah, coba. 16 apa 26? Coba tolong saya. Barang siapa melayani. Yes.
1, 2, 3. Mula-mula murid Yesus tidak mengerti hal itu. Tetapi sudah Yesus memuliakan. Bukan ini. Coba 26. Yang dihormati Bapa, 26 kalau nggak salah ya. 26 coba OHP. Ya, thank you. 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Haleluya. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Tepuk tangan lagi bagi Bapa kita. Ya, Roh Kudus di dalam kita, ini firman Tuhan. Di mana ada Roh Kudus juga ada Tuhan yang bekerja di dalam kita. Dan kita yang melayani Yesus dihormati oleh Bapa. Pegang baik janji Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita ini melayani Tuhan, pasti banyak tantangan yang kita akan hadapi. Tetapi ingat baik firman Allah berkata, kita ini dihormati oleh Bapa. Pendeta mungkin gak bisa hormati kita. Bos gak bisa hormati kita. Tapi good news, Bapa di surga menghormati kita. Bapa surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Aku berdoa Bapa biar firman menjadi hidup, menjadi rema. Menjadi berkat bagi kami semua hari ini. Bapa kuduskan kami. Mari angkat tangan dua-dua. Ikuti doa saya, katakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih pengorbanan-Mu, belas kasihan-Mu kepada saya Tuhan. Ampuni ya Tuhan semua dosa, kesalahan, perbuatan, perkataan tidak berkenan kepadamu. Ampuni, mampukan saya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus untuk mengasihi, mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Roh Kudus, terima kasih penolong saya. Ampuni saya kalau tidak memperhatikan suara-Mu, tidak mendengar suara-Mu. Ampuni. Roh Kudus, tolong saya. Ingatkan saya untuk hidup kudus, hidup benar, hidup setia, melayani Tuhan sungguh-sungguh. Roh Kudus, bangunkan saya setiap hari untuk berdoa, baca firman, merenungkan firman, dan melakukan firman. Saya percaya sungguh Roh Kudus, Engkau penolong saya yang sangat setia. Terima kasih ya Roh Kudus. Saya berdoa, percaya apapun yang saya kerjakan, pasti dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Berikan tepuk tangan bagi Raja.